Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Saham Syariah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu? Baik, pada video ini ya, saya akan sedikit ya mungkin eh, memberikan sharing ya, ataupun ya semacam webinar lah ya. Webinar untuk secara online ya, tentang cara mudah dan cepat bagaimana valuasi saham ya, bagaimana menilai harga saham sebenarnya ya, termasuk saham-saham yang ditawarkan dalam IPO ya. Yang akan kami adakan 21 Februari 2021, hari Minggu depan ya, pukul 10 pagi sampai 12 ya, web. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang telah berkunjung di channel ini. Channel kami namakan Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini doa buat kita semuanya, kita menjadi investor yang sukses ya dari saham. Ya, biar apa mimpinya ya seperti apa, kita bisa mengikuti jejak Pak Sandiaga Uno lah ya, kayak Saratoga lah ya. Mudah-mudahan ini tercapai. Ya, minimal mimpi kita cukup tinggi ya, supaya membawa semangat dan apa namanya, terus kita mengupgrade dan terus belajar ya terkait dengan saham ini. Kemudian bagi teman-teman yang belum memasuki klub saham ya, barangkali ini ada alternatif yang bisa saya tawarkan ya untuk masuk di klub saham yang kami bentuk ya, Klub Saham Syariah Pratama. Ya, di mana training ini, webinar ini ditujukan khusus buat member kami ya, member Klub Saham Syariah Pratama, sebagai wadah untuk sharing ya, tukar informasi, pengalaman ya, edukasi terkait dengan saham-saham syariah ya, pilihan. Ya, mungkin kalau teman-teman mengalami ya, saham dibeli malah turun ya, mungkin sering ya. Kita beli saham malah justru turun ya. Kemudian sebaliknya setelah dijual malah naik ya. Jadi ya kadang seperti itu ya, namanya pasar. Kadang kita tidak bisa menebak secara pas ya eh pergerakan sahamnya ya. Kemudian bingung ya, berapa sebenarnya harga wajar saham ya. Ini makanya di sini konteksnya adalah kita perlu memahami berapa sih harga wajar saham ini gitu ya. Jadi kalau kita punya acuan, punya patokan, punya hitungan sesuai dengan ya mungkin sedikit kaidah atau cara bagaimana valuasi saham ya. Mungkin kalau belajar valuasi yang benar sih mungkin perlu proses bertahun-tahun ya. Artinya mungkin kalau belajar akuntansi, belajar manajemen keuangan ya dan sebagainya. Ini mungkin ini kita berikan cara mudah untuk ya mungkin sederhana lah bisa dibilang ya. Tapi minimal bisa teman-teman terutama newbie ya, milenial dan pemula bisa memahami berapa sih kira-kira harga saham yang wajarnya ya, supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan naik turun seperti ini ya. Jadi kita punya pegangan patokan yang kita yakini memang harga wajar ini segini gitu ya. Jadi kita tidak beli terlalu mahal atau menjual terlalu murah ya, karena kita punya patokan ya. Jadi kalau kayak semacam kita jual mobil atau beli mobil atau rumah dan sebagainya kan, kalau kita tahu harga pasarnya ya kita mendekati harga-harga itu ya, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Sehingga dengan demikian kita justru bisa melihat peluang kalau sahamnya turun dan ternyata di bawah harga wajarnya, kita beli ya. Sebaliknya kalau saham sudah naik di atas harga wajarnya ya kita jual, jangan dibeli. Artinya di sini kita bisa memahami sebenarnya berapa sih harga wajar sebuah saham gitu ya. Nah, ini yang mau kita ulas ya dalam webinar kali ini ya. Yang akan kami adakan tanggal 21 Februari ya, minggu depan ya. Pukul 10 sampai pukul 12 ya.
Kemudian apakah saham berikut mahal atau murah? Jadi kan waktu saya upload beberapa video WMUU, ada bank, ada teh ya, ada Edge yang baru-baru IPO ya, ada IRA, ada KF, itu banyak pertanyaan sebenarnya berapa sih harga wajarnya gitu ya. Ada yang bilang terlalu mahal WMUU, ada yang bilang terlalu murah ya, atau masih over value, ada yang under value ya. Mungkin ada juga saham-saham teknologi kenapa naik cukup tinggi ya. Mungkin ini yang perlu kita pahami valuasinya ya. Jadi berapa sih bagaimana ya? Makanya di sini akan kita berikan webinar secara ya mungkin cara sederhana dan mudah lah mungkin bagi sama newbie ataupun yang baru masuk di saham ya. Minimal kita punya acuan ya karena kalau tidak punya pegangan nanti tadi gampang diombang-ambingkan tadi ya, bisa naik naik ikut beli, turun ikut dijual ya, padahal kita nggak punya pegangan, itu yang bahaya. Jadi kalau kita punya pegangan, oh valuasinya wajarnya sekian, ya udah kita berpegang pada valuasi kita dan kita yakin dengan valuasi kita. Kalau sahamnya di bawah harga valuasi kita ya tentunya kita beli ya, atau sahamnya di atas valuasi kita ya berarti kita jual karena sudah terlalu mahal. Ini ya tetap dikaitkan juga dengan teknikal dan sebagainya tetap, tapi kita punya minimal acuan ya berapa harga wajarnya ya, supaya kita punya pegangan ketika di samudera pasar ini kan ya, karena pasar modal itu kan gelombangnya cukup besar sehingga bisa naik turun demikian dahsyat ya. Kalau kita nggak punya pegangan ya berat karena bisa diombang-ambingkan oleh ya keadaan ataupun pasar itu sendiri. Sedikit nanti kita pahami laporan keuangan ya, rugi laba dan neraca ada sebagai dasar-dasar untuk memahami laporan keuangan, walaupun tidak harus ahli di bidang akuntan ya, tetapi minimal kita memahami konsep dasar mengenai laporan keuangan ya. Kemudian kita memahami rasio-rasio ya, beberapa dalam valuasi ada rasio, ada ROI, ada DER, ada EPS, ada PER ya. Nah, ini yang perlu dipahami dulu minimal sebagai kita investor pasar modal, investor saham itu memahami rasio-rasio itu. Jadi dengan membaca rasio-rasio dan memahami rasio-rasio apa artinya ya, itu akan kita bisa melihat saham ini terlalu murah ya, ini terlalu mahal ya, atau ini masih wajar ya. Jadi dengan memahami valuasi laporan keuangan ada rasio-rasio ya. Nah, kemudian kita sedikit masuk bagaimana menilai valuasi saham ya secara sederhana. Ini saya katakan sederhana karena memang tidak rumit seperti metode yang memang dikenal dalam penilaian, misal discounted cash flow dan macam-macam ya, dan banyak sekali metode-metode valuasi. Tapi ini kita berikan untuk yang kita yang newbie aja, yang kira-kira cara sederhana dan mudah ya untuk menilai valuasi secara sederhana ya dan cepat ya. Ya mungkin nanti teman-teman bisa tuliskan di komentar di bawah apakah WMU, bank, teh, Edge, IRA, KF ini terlalu murah atau terlalu mahal ya. Mungkin silahkan nanti ditulis di bawah kalau ingin berpendapat ya. Kemudian valuasi pasar di pasar sekunder. Jadi di samping kita juga perlu valuasi saham IPO kan, karena IPO kan naiknya gila-gilaan ya. ARA mungkin 3-4 hari, kemudian ARB. Ya ini yang menjadikan IPO memang sangat rentan dengan kenaikan dan penurunan tajam di pasar ya. Ya biasanya di hari pertama, hari kedua masih ARA ya. Namun hari ketiga, empat apakah masih bisa naik nggak dengan valuasi proyeksi dengan dengan beberapa data yang di prospektus, karena kan baru IPO kan, karena belum ketahuan ya, baru 2-3-4 hari, artinya kita perlu memahami dulu valuasinya sehingga kita tahu arahnya dan ke arah mana nih harga wajar sahamnya ke depan gitu ya. Ini yang perlu kita pahami di dalam valuasi saham yang baru IPO ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli saham IPO bisa mengetahui ya minimal berapa sih harga wajar IPO-nya ya, supaya
ketika keputusan membeli atau menjualnya sudah punya pegangan ya. Yang kedua ya valuasi saham di pasar sekunder ya. Jadi setelah IPO kan ya mungkin ada saham-saham yang sudah lama, yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Ada bagaimana prospeknya ya dan sebagainya itu kita pahami juga valuasi sahamnya gitu ya. Yang sudah di pasar sekunder artinya yang sudah IPO lama ya. Apakah BRIS mahal atau murah, BB apa namanya? S Hardware, Wika, PTPP, Adikarya dan sebagainya ya. Ini CSKY, TGRA ya ini berapa valuasi saham di pasar sekunder yang sudah di perdagangan cukup lama. Ini kita juga pahami ya. Jadi valuasi saham yang baru IPO, yang baru tercatat listing di bursa, atau yang kedua valuasi saham yang sudah lama IPO dan ada di pasar sekunder ya. Ini yang kita pahami ya. Kemudian training ini atau webinar ini kami tujukan khusus buat member ya. Jadi jika teman-teman Bapak Ibu berminat ikut webinar ya masuk aja di member club ya Saham Syariah Pratama. Bisa mendaftar langsung aja klik formulir ini ya bit.ly klub Saham Syariah ya. Atau hubungi kami di 0818957579 atau ya bisa dilihat di deskripsi yang ada di bawah ya. Nah, nanti tinggal isi form dan ada sedikit biaya sangat terjangkau ya sebagai wahana kita untuk edukasi dan memahami beberapa penting terkait dengan investasi saham ya. Di mana manfaat member sebagai anggota klub ya Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendapatkan training webinar gratis ya. Jadi kemudian saham syariah pilihan ya, setiap hari kami juga rekomendasi saham-saham pilihan ya yang bisa diperhatikan oleh para member kami dan edukasi juga tidak terjebak di saham-saham gorengan ya. Ya, ini contoh saham-saham yang kami bisa mendapatkan gain ya dan juga member juga mendapatkan gain dari saham-saham yang kami rekomendasikan ya. BRIS ya kemarin kami untung 14% ya. WMUU 11%, GCTL 10% ya. Wika 9%, SSIA ya 8%, Akra 7%. Artinya ini dalam waktu 3 sampai 5 hari ya. Artinya ya lumayan lah ya untuk return dalam beberapa hari saja ya. Jadi sangat menarik ya sebenarnya investasi di saham. Bisa gain antara 5 sampai 15% dalam beberapa hari saja. Ini tentunya cukup menarik ya. Baik, jika teman-teman Bapak Ibu berminat bisa mendaftar ke sini ya, ke mengisi formulir, kemudian nanti masuk klub saham syariah di WA Group ya. Ya, demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Webinar-webinar yang kami adakan dalam rangka mengedukasi dan ya mungkin memahamkan ya, terutama newbie ya di bidang saham ini, untuk kita terus mengupgrade skill kita, pengetahuan kita di bidang pasar modal ya. Baik, demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.